Viper 2, target hostile, bullseye 36020, 42,000. Raksasa pertahanan AS Lockheed Martin dilaporkan mengembangkan versi mini The High Energy Laser dengan Integrated Optical Dazzler and Surveillance, HELIOS, cukup kecil untuk dipasang di jet tempur. HELIOS, yang sedang dikembangkan untuk Angkatan Laut AS, akan dikerahkan di atas kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke pada akhir tahun 2021. Menurut pakar militer, jet tempur generasi ke-6 AS, yang disebut pesawat tempur NGAD atau Next Generation Air Dominance, bisa menjadi tuan rumah potensial dari sistem laser yang menyusut. Sistem laser memiliki banyak keuntungan karena memberikan akurasi lebih dari senjata dan menawarkan munisi tak terbatas dibandingkan dengan jumlah rudal yang dibawa oleh jet tempur terbatas. Menyebutnya lompatan generasi berikutnya, Tony Wilson, pilot uji F-35 Lockheed Martin, mengatakan bahwa pesawat tempur generasi ke-6 harus menjadi salah satu di mana kita tidak hanya mengambil integrasi siluman dan sensor, tetapi kita mulai menambahkan hal-hal seperti senjata energi terarah, kontrol kawanan drone. Menurut para ahli, laser berpotensi membuat dogfighting udara ke udara tradisional menjadi usang, karena seorang pilot dengan senjata laser dapat menghancurkan target secara instan tanpa perlu melakukan tembakan lanjutan. Namun, laser udara jauh lebih halus dan kompleks daripada sistem laser berbasis darat, terutama ketika dipasang pada jet tempur supersonik. Beroperasi di atas pesawat jet, senjata laser akan membutuhkan lebih banyak listrik dan perawatan rutin karena melewati partikel debu, air, dan es. Laser saat ini yang dimaksud adalah HELIOS, yang digambarkan Lockheed Martin sebagai lebih dari sekadar laser energi tinggi. Kemampuan multimisi sistem HELIOS mencakup intelijen jarak jauh, pengawasan, pengintaian ISR, dan Dazzler ISR, CISR, yang dipasang di counter UAS. The Russian Times melaporkan upaya serupa yang dilakukan oleh Angkatan Udara AS, yang telah merencanakan untuk mengandalkan sistem laser SHIELD Lockheed Martin, yang direncanakan akan diterbangkan dengan pesawat tempur taktis dalam 5 tahun ke depan. Di bawah program Next Generation Air Dominance NGAD, Angkatan Udara AS USAF sedang mengembangkan keluarga sistem untuk mencapai superioritas udara pada tahun 2030-an dan mengembangkan teknologi propulsi, siluman, dan senjata canggih. Pesawat tempur siluman multiperan tetap menjadi poros NGAD. AS memang sedang mengembangkan pesawat tempur NGAD agar sesuai dengan realitas Indo-Pasifik, yang telah menjadi titik sentral dalam kebijakan strategis dan luar negeri AS. Rincian yang baru-baru ini terungkap menunjukkan bahwa jet tersebut akan mengawasi operasi USAF di teater Asia Timur dan Eropa. AS melakukan uji terbang prototipe pertama tahun lalu pada bulan September, dan sejak itu sangat sedikit detail yang dipublikasikan. Pada anggaran fiskal 2022 USAF, Kepala Staf Angkatan Udara, Jenderal Charles K. Brown mendefinisikan dominasi udara sebagai peran utama jet, tetapi akan mampu menyerang target darat juga. Karena senjata berenergi terarah membutuhkan lebih banyak daya listrik daripada yang dapat dihasilkan oleh pesawat tempur saat ini, Lockheed tidak dapat menawarkan laser sebagai peningkatan untuk pesawat tempur generasi keempat dan kelima yang ada. Dengan demikian, NGAD yang futuristik tetap menjadi tuan rumah potensial dari teknologi generasi berikutnya. Selain itu, AS berencana untuk mempensiunkan armada pesawat tempur -15CD, F-15E, A-10, dan F-22 saat ini pada tahun 2030-an, membuka jalan bagi pesawat tempur superioritas udara baru, NGAD untuk terbang di sepanjang F-15EX, F-35, dan F-16. Pesawat tempur siluman generasi kelima AS F-35 dan F-22 Raptor saat ini berhadapan langsung dengan J-20 China. Negara ketiga yang memiliki jet siluman generasi kelima adalah Rusia, yang memiliki Su-57. Kedua musuh bebuyutan itu tetap berlomba untuk memobilisasi satu skuadron pesawat generasi ke-6, yang dikelola pemerintah China melaporkan bahwa Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat PLAAF, sedang mengincar untuk membangun jet tempur generasi berikutnya pada tahun 2035. Sekarang tampaknya perlombaan untuk membangun pejuang laser telah terbentuk. Tahun lalu, Beijing mengundang kontraktor pertahanan untuk memberikan informasi tentang pengembangan pot laser udara. Popular Mechanics melaporkan. Sebuah pot laser berbeda dari jet tempur dengan laser tetapi pada dasarnya menyediakan fungsi yang sama, bertahan melawan ancaman rudal yang masuk dan menyerang pesawat musuh dan pasukan darat. Namun,
China berencana untuk memasang pot laser udara pada pesawat tempurnya seperti generasi kelima J-20, Mighty Dragon, atau pesawat tempur berbasis kapal induk J-15 yang secara efektif akan menjadikan mereka mesin pembunuh futuristik. Pot laser udara dengan daya yang lebih rendah dapat menonaktifkan atau menembak jatuh rudal udara ke udara, sementara laser daya tinggi memiliki kemampuan untuk menghancurkan pesawat musuh itu sendiri atau bertahan melawan rudal balistik. Sementara China dan AS belum mengembangkan teknologi semacam itu, bulan lalu, Israel menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan senjata laser udara untuk menembak jatuh drone musuh. Salam riuh dan gak bikin gaduh. Shark Indo Militer.